Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atli Riri. Saya Riri Yakub. Jadi teman-teman, saya sekarang lagi berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, kebetulan saya di sini tuh lagi diundang sama IAI Kalsel atau Ikatan Arsitek Indonesia yang ada di sini dalam rangka ulang tahun atau HUT-nya mereka yang ke-25. Nah, ini kebetulan saya udah sampai duluan. Saya mampir nih ke daerah kota Banjarbaru, dan di sini ada salah satu karya dari teman kita namanya Endar Rasman, dan dia tuh ada satu proyek yang menarik menurut saya karena ini adalah proyek yang bisa dikunjungi oleh umum, yaitu adalah salah satu tempat nongkrong yang lagi hits nih di kota Banjarbaru. Jadi Banjarbaru itu kota di sampingnya Banjarmasin. Nah, itu adalah semacam kayak kota satelitnya kali ya. Dan ini lagi lumayan tumbuh kotanya, dan salah satunya ya fasilitas seperti ini yang lagi berkembang. Nah, di belakang kita ada Blue Coffee Space, karya rancangan dari teman kita Endar Rasman, dan kita pengen ketemu sama dia dan kita mau dengar cerita-cerita soal proyeknya di sini dan kira-kira konsepnya seperti apa, serta kita juga mau ngobrol-ngobrol dikit nanya soal perkembangan arsitektur di Banjarmasin dan Banjarbaru. Oke, tanpa berlama-lama lagi yuk kita cari langsung Endar. Oke, ini kita udah ketemu sama arsiteknya. Halo, Dar, apa kabar? Selamat datang di Banjarbaru. Iya, tadi kita udah ngomong, kita baru datang ke sini. Kita datang ke Banjarmasin, tapi ini kota Banjarbaru. Betul. Gitu. Ini apa bedanya sih Banjarmasin sama Banjarbaru, Dar? Sebenarnya Banjarbaru ini kota yang relatif baru ya sebenarnya di sesuai dengan namanya, ya, literally ya. Jadi memang direncanakan untuk kota pemerintahan gitu. Jadi secara tata kota dirancang secara benar ya, secara tata kotanya. Gitu. Ya, nah Endar mungkin perkenalan dikit nih. Endar dulu arsitek dan udah berpraktek di mana, mungkin nama bironya apa? Oke, halo semua, nama saya Endar Rasman Abdillah. Saya asli dari Banjarbaru, udah berpraktek ya lumayan lah dari 2017. Konsultan saya bernama Soba Studia. Soba Studia. Nah, dulu kuliahnya di sini ya? Iya, betul. Oh, emang asli sini ya? Produk lokal saya. Oh iya. Tapi ya ngelihat dari kiprahnya, saya berapa kali pernah ngelihat dari Instagram, dari ya ngelihat waktu itu pernah datang juga ke sini. Ya, salah satu arsitek yang cukup progresif yang ya memulai proyek-proyeknya dari skala yang mungkin kecil, middle, dan sekarang udah ngerjain satu kafe ya. Iya. Nah, cukup inspiratif sih sebenarnya kafe ini. Mungkin cerita dikit dari ini dapat proyek ini tuh gimana ceritanya? Sebenarnya sih temen ya, waktu itu beliau owner dari kafe yang cukup besar juga di Banjarbaru. Kita juga sering ngobrol dan akhirnya awalnya ngerencanain rumahnya beliau dulu. Oh, dari ngerjain rumahnya. Terus karena bergerak di F&B juga, beliau jadi punya lahan yang kita diundang ke sini untuk diajuin nih kalau dijadikan kafe bentuknya bagusnya seperti apa. Oke. Di situ kita berkembang merancang-merancang, banyak proses diskusi dan lain-lain. Akhirnya ketemulah satu visi yang sama dan akhirnya bisa kita kerjakan sama-sama kafe. Oke. Jadi ini Endar ini memang banyak awalnya dari proyek-proyek rumah tinggal. Betul, di sini ya. Seperti rumah tinggal residensial. Nah, terus ini kafe ini proyek awal atau pengalaman yang udah dapat keberapa nih? Udah lumayan jalan sih sebenarnya gitu. Jadi artinya ini udah bukan proyek perdana nih ya, bukan. Oke. Jadi tapi lumayan eksperimental juga untuk yang kafe kali ini. Gitu. Ya. Oke. Nah, eksperimentalnya nih seru nih. Karena kan kalau di daerah tuh kan kayaknya jarang ya ngelihat sesuatu yang bisa eksploratif gitu. Nah, ini gimana nih bisa punya ide atau bisa menyalurkan ide ini dan sehingga owner ini bisa tertarik gitu dengan ide ini? Secara nggak langsung di Banjarbaru persaingan kafe cukup ketat mas ya. Udah berkembang gitu ya. Selama beberapa tahun terakhir ini kafe udah mulai banyak bermunculan ya di Banjarbaru. Akhirnya permintaan awal dari waktu merancang itu minta yang benar-benar beda gitu. Tapi beda dalam artian budget nggak jauh beda dari harga kafe-kafe pada umumnya gitu untuk konstruksinya. Jadi semaksimal apa arsiteknya bisa mengeksplorasi material dengan budget yang nggak terlalu
terlalu over, itu bisa dikerjakan. Tetap bisnisnya bisa jalan lah ya. Iya, betul. Gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih luasannya nih berapa sih, Dah? 13 kali 20 ya. Ini 13 sekitar 260-an. Iya, betul, satu kapling. Jadi kan kalau 2 kapling 26 kali 20. Oh, oke. 520 ya. Ya, dan ini berada di lokasi yang kayaknya perumahan enggak, tapi kok kelihatannya lebih nggak terlalu di jalan raya gitu, kesannya enak gitu. Betul, ya. Sebenarnya ini sudah masuk di area paling hit di Banjarbaru. Oh, sekarang nih, iya, daerah ini nih. Daerah namanya ini. Daerah apa? Daerah Rebatik ya, dekat dengan Murjani, lapangan alun-alun utama Banjarbaru ya. Oh, kalau di Jakarta mungkin Senopatinya kali ya. Kalau secara arsitektur ini kan kayaknya di belakang kita nih ada tangga, terus di depan tadi fasad itu kita ngelihat permainan identitas atap yang cukup stiff gitu. Terus ini dinding-dinding transparan yang kamu buat pakai besi-besi beton ya. Betul. Nah, ini gimana ngambil temanya itu awal ini sehingga menjadi satu konsep seperti ini? Ya, sebenarnya sih umumnya kafe-kafe di Banjarbaru ini ya perencanaannya itu lebih ke renovasi bangunan lama gitu. Ya. Karena rumah-rumah lama direnov, sedikit dikasih permainan lighting, kemudian rustic begitu. Udah banyak di Banjarbaru. Nah, terus owner minta gimana itu kita supaya strateginya secara desainnya berbeda gitu. Ya, oke, kalau memang beliau mau, kita coba cara baru, yaitu menarik konsumennya dengan sesuatu yang lebih ke sculpture ya, lebih ikonik gitu. Jadi memang sengaja kita giring ke arah dia mungkin mengeluarkan budget untuk sesuatu yang fungsinya nggak terlalu fungsional secara fungsi bangunan ya, tapi lebih ke estetiknya dia. Jadi maka terciptalah ide atap yang stiff tadi. Oh, gitu. Jadi sebagai focal point ceritanya. Betul, supaya ada uniqueness dari yang lain gitu kan. Mudah diingat lah. Iya. Terus untuk bahan-bahan ini sebenarnya lebih ke lebih ke transparansi, tetapi kita tetap ingin ada sequence gitu di bangunan. Jadi kalau kafe-kafe yang ada kan begitu pengunjung datang langsung ke pintu langsung masuk gitu. Itu kan kok kurang berasa gitu. Nah, tapi kita mau bikin ada sequence-nya gitu. Jadi dari parkir mereka masuk ke pintu utama, ada perjalanannya dulu gitu. Tapi experience-nya. Betul, ada experience tapi nggak boleh tertutup. Takutnya pengunjung kurang terbiasa, jadi tempatnya terlalu eksklusif, jadi sepi. Takutnya seperti itu. Akhirnya dipilihlah yang seperti ini, bilah-bilah seperti ini. Jadi ada. Ini bilangnya apa sih kalau di sini? Betonizer sih kita. Oh, betonizer. Besi beton. Jadi sebenarnya bentuknya bisa apa aja, tapi fungsinya yang penting dia membatasi. Tujuannya untuk ini ya, barrier semi transparan. Betul, tetapi orang tetap bisa lihat ke dalam. Tapi ini idenya menarik, terus juga kelihatannya budgetnya juga ada. Iya kan, ada pertimbangan. Betul, gitu kan. Pekerjaannya sangat cepat. Kadang-kadang pilihan desain itu emang harus dituntut kreativitasnya karena batasan-batasan budget itu. Betul. Tapi ya which is good lah. Kita kan kadang-kadang kalau arsitek kan apalagi proyek-proyek komersil ya. Itu kan kita harus benar-benar menyesuaikan sama investment dari owner gitu kan. Nah, itu mungkin ya perlu intuisi sekaligus solusi-solusi kan yang bisa kita terapkan. Oke, kita coba sambil lihat ke dalam, mungkin kita coba experience di tempat-tempat apa namanya. Ini ada indoor, ada outdoornya gitu kan. Ada courtyardnya, ada indoornya juga. Iya. Kalau mau yuk. Oke. Sip, yuk. Oke, seru juga sih ya tadi ya. Jadi beneran dibuat sequence gitu ya, orang masuk dari dalam, tapi sebenarnya sequence itu kayak nggak ada batasnya juga ya. Maksudnya tetap transparan, tetap terarah gitu. Nah, terus tadi yang di dalam itu bangunan existing ya berarti ya? Betul, jadi rumah lama yang difungsikan kembali dia. Iya, makanya kayaknya ruangannya tuh kayak udah as it is gitu. Skalanya, terus posisi barnya ya emang udah seperti itu, terus interior dan lain sebagainya itu didesain juga. Iya, betul. Jadi
awal kan memang rumahnya kosong begitu aja ya, udah nggak terlalu bagus lagi. Akhirnya kita rencanakan banyak juga sih strukturnya akhirnya diganti dengan baja gitu. Jadi emang disuntik, betul. Kemudian kita memang manfaatin dinding luarnya aja gitu. Kemudian dalam juga kita rancang, tapi karena ownernya ya mungkin beliau juga lebih mengerti soal bisnis F&B, jadi masukannya lebih banyak dari beliau gitu. Kita cuman menyesuaikan dengan bentuk fasad dan sekelilingnya lah. Oke. Jadi secara experience itu tadi lah ya di-create. Nah, ini diserahkan ke arsitek. Betul. Termasuk ini nih kayak tribun ini ya. Ya, betul. Kita bikin semacam tempat duduk-duduk yang agak santai. Ini tuh idenya gimana Darva ketika create konsep ini? Awalnya sih kita memang ingin ada kafe yang bisa orang nongkrong itu terlihat dari luar gitu. Jadi memang kita inginkan ada tribun seperti ini biar dilihat dari jalan sisi sebelah sana, karena trafficnya lumayan tinggi di situ kan. Jadi orang dari sana digabung dengan konsep yang transparan tadi bisa ngelihat aktivitas yang di sini. Jadi lumayan selling lah untuk area sini. Jadi tetap see-through lah ya. Iya, betul. Tapi tetap kelihatan privacy masih ada gitu. Karena ini juga kebetulan yang depan ini ada 2 layer dari si partisi besi ini, jadi nambah ini juga ya. Sama minggu pagi seru nih yoga di sini. Jadi strukturnya di atas, terus pesertanya di bawah semua. Di bawah. Iya, makanya mungkin salah satu kenapa ini pakai rumput sintetik juga supaya bisa lebih aktif ya. Iya, areanya ya. Perawatannya juga nggak terlalu susah. Perawatannya, ya makanya tadi ini. Terus juga kali bisa buat nonton bareng ini kan kayak konsep amphitheater gitu kan. Benar. Kayaknya untuk untuk sepak bola dan lain-lain kan bisa di sini akhirnya. Iya. Nah, berarti secara pemilihan material tuh alasannya apa tuh dari selain emang budget, emang apa sengaja men-tone down kan kayaknya kayak ini warna kayu apa sih? Ulin, ini ulin kayu asli Kalimantan ya, ulin itu ya. Nah, terus kayaknya warna semen, terus hitam nih kayak meja ini besi. Karena ini ya memang dari awal konsepnya juga sama ownernya kita ingin yang natural ya. Jadi biar nyambung dengan konsep bersantainya pengunjung. Jadi kita memilih yang paling dekat dengan nature. Jadi warna-warna monokrom sama warna-warna kayu seperti ini akhirnya yang kita pilih. Banyak bagian-bagian yang nggak terlalu kita finish ya, biarkan apa adanya, biar kesan nature-nya lebih kena akhirnya. Iya sih, ini kita kayak di tengah padat perumahan, tapi dapetin lounge apa taman luas kayak gini gitu kan. Nanya-nanya dikit nih kira-kira mungkin dari sisi di luar dari desain inilah ya, kira-kira perkembangan arsitektur di Banjarmasin tuh sekarang tuh kayak gimana sih? Karena kalau ngeliat benchmarknya Endar dengan Soba Studio kan kelihatannya kayak ya ini udah sekeren di daerah-daerah lain gitu, bisa punya gagasan ide dan mendapatkan proyek-proyek yang seperti ini gitu. Kalimantan Selatan lumayan berkembang sih Mas akhirnya gitu, karena kan dibantu dengan sosial media juga, jadi banyak arsitek-arsitek muda yang punya banyak referensi akhirnya dan ada keinginan untuk mensejajarkan diri lah mungkin ya. Tapi mungkin perjalanan masih jauh ya, tapi setidaknya sudah bisa mendesain yang lagi banyak digemari orang gitu. Jadi arsitek berinovasi terus. Betul. Jadi arsitek mudanya ini semangat berarsitekturnya udah tinggi di Banjarbaru. Jadi kita juga sering ngumpul, kita sering ngobrol tentang bagaimana perkembangan terbarunya di Jakarta maupun di pulau lain, dan kita coba bisa atau tidak kita aplikasikan di Kalimantan Selatan gitu. Kalau bisa ya langsung akan biasanya beramai-ramai tuh kita jadikan style bersama gitu. Jadi kita udah misalnya kita pakai bata bikinan sendiri, bata tempel hasil olahan sendiri. Ya ada 2-3 project dari arsitek yang berbeda memakai bahan yang sama. Sebagai identitas baru gitu. Betul. Oh, menarik juga nih. Ngomong-ngomong di sini berarti udah ada semacam komunitas atau apa selain asosiasi sendiri ya gitu ya. Di luar asosiasi Ikatan Arsitek
Ya. Gitu yang muda-muda sih itu punya komunitas sendiri lah, sering ngumpul-ngumpul, pameran, diskusi dan lain-lain gitu. Oh iya. Iya, jadi sangat membantu untuk perkembangan nih akhirnya. Iya. Saling sharing, betul, saling memberikan inspirasi, saling kritik gitu juga ya. Sih. Saling kritik itu harus tuh karena kita kan bisa berkembang karena kritik. Betul. Kan. Ngomong-ngomong apa nama komunitas di sini? Banua Young Architect Forum. Banua Young BYAF. Betul. Architect Forum. Oh, oke. Jadi nggak bukan kan biasa kan stek muda aja gitu. Ini enggak ya. Betul. Jadi semua ya betul, terbuka ya buat yang semua arsitek yang mostly yang emang praktisi gitu betul, ya. Pokoknya yang ada punya kegundahan. Iya. Untuk menunjukkan hasil karyanya itu pasti bisa gabung. Oke. Dan nanti kita rencana besok ya kita mau ngumpul-ngumpul ya. Iya, betul. Nah, kita ketemu dengan teman-teman BYAF ya. Mudah-mudahan bisa dapat insight juga gitu dalam diskusi karena amin. Pengen sih kita berbagi nggak cuman soal karya-karya yang ada di Jakarta dan sekitarnya, tapi ya setiap diajak diundang gitu ya. Nah, saya pengen juga itu jadi satu insight juga buat teman-teman di sini gitu. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat gitu. Oke, kalau gitu teman-teman mungkin terima kasih banyak Dar udah sharing soal tempatnya. Teman-teman juga tadi udah ngeliat, dapat inspirasi juga dari tempat ini, perkembangan arsitektur di sini dengan ya mulai dari proyek-proyek kecil kafe-kafe gitu kan, F&B, rumah-rumah tinggal. Mungkin dari situ lama-lama terbukalah wawasan di mana arsitektur itu ya ternyata menjadi bagian yang penting gitu ya di setiap daerah gitu kira-kira. Nah mungkin nanti next kita bisa main-main lagi. Sebenarnya acara undangan saya tuh baru besok teman-teman. Jadi nanti lihat dikit footage-nya ada di sini. Terus kita ngumpul-ngumpul juga. Karena ada beberapa hari bisa mampir di sini ya, sharing-sharing ketemu teman-teman baru. Nah, untuk sekali ini terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga nanti follow IG-nya Soba Studio ya. Soba Studio. Keren. Thank you Dar ya. Thank you, sukses selalu. Thank you Mas. Makasih. Oke teman-teman, bye-bye.